Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Al-ayat. Wa qala Allah fi ayatil ukhra ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Al-ayat. Wa qala Allah fi ayatil ukhra kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimahullah. Tentu wabil khusus Yayasan Amal Terbaik yang sudah beberapa kali kerjasama dengan Masjid Agung Al-Buah dalam upaya mengembangkan dakwah, mencari jurus, mencari alternatif, membuat narasi dan lain-lain tentang dakwah masa ini berhadapan dengan globalisasi, media sosialisasi, era digitalisasi dan lain-lain. Sisi yang lain silakan disusun sendiri. Saya ikut bersyukur pada pagi hari yang dingin. Ini bukan sejuk lagi, dingin. Makanya penampilan saya tidak pakai jas dan tidak pakai sorban. Makin tiris dan kemarin sore di Kiara Condong, tadi malam mampir, jam 1 di Al-Jabar, baru pulang dari Andir. Jadi lumayan agak rusak. Tapi saya di dalam rangka kerjasama oleh Kamsal Muslim harus bergabung dengan bapak-bapak dan ibu-ibu pada pagi hari ini. Tadi saya ditanya kurikulum vitae, katanya. Saya tidak sempat buat dan membuat pun sudah lama. Tapi paling tidak, tapi kayaknya seperti kayak merpati. Saya Saud Effendi, Subang, 10 Februari 1950 di Rapot. Padahal sesungguhnya saya lahir tahun 47, 1947. Lumayan terus ika-ika. Sudah kepala 7. Ada yang sudah kepala 7 di sini, bapak-bapak, ibu-ibu? 7 berapa kan? 17. Saya masih 75. Masuk Januari sekarang. Cucu baru 4, dan anak saya sedikit, hanya 3. Istri 1. Baru ya Pak. Kata ibu nih baru 1. Jadi ibu yang cerita ya, bukan saya. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak. Alamat saya Jalan Sari Mekar, Blok 4, Kelurahan Sarijadi, di Gawir, Surya Setra. Pendidikan terakhir S2 di UIN Sunan Gunung Jati. Belum IAIN, belum jadi UIN dulu.
Di birokrasi saya juga disekolahkan oleh negara di Landri, jadi sarjana administrasi. Yang ngerti lah urusan sedikit-sedikit jurus-jurus KPK. Pekerjaan, aduh susah bicara pekerjaan. Saya termasuk orang yang tidak pernah melamar kerja mungkin, tapi diminta kerja. Gara-gara ngajar anak-anak, saya ditarik oleh Kepala Bagian Perpajakan dan Retribusi Kota Bandung, Profesor Dr. Tubagus Hasanuddin. Karena anaknya diajari saya bisa baca Quran, bisa, dan saya bicara mau pindah ke Subang, mereka keberatan. Jangan ditinggalkan anak-anak, sudah kerja dengan saya saja. Lamaran baru dibuat sudah 6 bulan dan itu pun diminta. Perpajakan dan Retribusi Kota Bandung, tulang punggung income Pemda. Padahal sarjana saya PAI Tarbiyah di IN Sunan Gunung Jati, kok bisa ke di Pemda? Keajaiban saja. Saya juga disekolahkan oleh negara di Landri, sarjana administrasi. Saya tidak mengambil doktor dan lain-lain karena saya banyak bergumul di masyarakat, jadi kalau ada berat mikirin akan. Pekerjaan saya dari mulai situ, tetapi saya sebagai pegawai negeri tidak puas dengan bolak-balik jadi pegawai negeri. Ke kantor, ke kantor, setahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, pensiun. Tidak itu yang saya pakai. Pulang dari kantor saya ke Unisba ngajar. Pulang dari kantor saya ke Unpas ngajar. Saya malah 3 tahun asisten Profitah di ITB. Pulang dari kantor. Apalagi di dunia organisasi, pulang dari kantor rapat sampai jam 9 malam, 11 malam dan seterusnya di perserikatan. Pensiun saya turun ke politik, termasuk inisiator pertama pendirian PAN Kota Bandung waktu Amin Rais sedang di puncak. Beda dengan Amin Rais hari ini. Qadarullah, karena saya inisiator dan saya dipilih oleh 48 partai menjadi ketua pemilu 99. Kalau sekarang KPU tingkat daerah itu, kalau dulu PPD 2 tingkat provinsi, PPD 1. KPU hanya Kang Rudini di Jakarta, tapi sekarang sampai tingkat daerah juga KPU. Yang namanya ngurus pemilu 99, wah luar biasa. 32 tahun oleh Kang Soeharto, tidak boleh bunyi, pas reformasi boleh bunyi, segala dibunyi, segala ditakut. Demo tiap hari. Maklum tadi dikekang, diganggu, udah lepas kita gelogan. Saya kira bapak-bapak sangat mempelajari perjalanan ini. Dan saya termasuk yang menikmati, bukan mempelajari. Dan pernah juga termasuk yang diterangking oleh Kang Soeharto. Qadarullah, saya jadi legislatif, salah seorang wakil ketua DPRD Kota Bandung dari PAN. Politik praktis, saya tadinya melihat politik itu lempeng, pagar, halus, ternyata di tengahnya banyak rimba raya seperti di tengah-tengah hutan belantara, yang di situ ada maung, ada harimau, kucing gering, kucing garong dan lain-lain. Udah dia tadi buka saleh dari rame sana kulit pite. Dan ini garis besar. 10 tahun saya di legislatif Kota Bandung, ikut berkiprah, membaur, menyatu di politik praktis. Politik itu kan dulu ada politik yang teoritis, ada yang praktis. Jebolan Unpad di sosial politik sosial itu hebat politik. Tetapi di politik praktis sekarang beda nyambungnya. Ada yang di politik, di partai mulus dari ranting, kemudian ke cabang dan seterusnya. Beda dengan di kampus dan seterusnya. Dan hari ini sudah pensiun saya. Pensiun pegawai negeri saya tahun 99. Lumayan terselami. Tapi hari ini masih bisa nyetir Bandung Jakarta, insya Allah.
Alhamdulillah dari kecil saya tidak kopi, tidak rokok. 75 tahun bisa kena. Maka memang nggak bisa akan ini karena angkot. Itu sekelumit saja sudah diketahui bahwa karena tugas dan amanat dari Kang Saleh harus ada kurikulum vitae. Jadi siapa Saud seperti itu. Dan hari ini saya diamanati oleh wali kota menjadi kuncen Masjid Agung Al-Uwa. Tiap hari saya ada di sini. Ada pagi, ada siang, ada sore, ada malam, malah ada semalam suntuk. Kalau malam mabit seperti tadi malam atau malam Bandung Pentikil atau apa, saya semalaman mengawal kegiatan di masjid. Saya ingin masjid itu bukan sekedar tempat ibadah dalam arti ritual, ritus spiritual pribadi dengan Allah, tapi juga harus menjayakan Islam di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, season saya hari ini lebih banyak bicara tentang masjid sebagai sebuah lembaga dakwah. Islam tidak pernah jaya dari kantor, Islam tidak pernah jaya dari sekretariat, tidak pernah jaya dari DPR, tidak pernah jaya dari istana, tapi Islam jaya dari masjid. Masjid Nabawi sentral pembinaan, sentral kegiatan, sentral aktivitas, sentral penyelesaian masalah-masalah umat, problem-problem masyarakat dan lain-lain. Masjid. Oleh karena itu sasaran saya akan di situ. Itu yang kedua, sekedar diketahui saja. Saya juga ingin tahu bapak-bapak itu siapa, gitu kan. Saya pernah di jalan atau berjamaah bersama dan saya diberi judul oleh Kang Saleh keutamaan dakwah. Saya kira ini luar biasa. Tadi tagline-nya kan luar biasa itu. Dai khairul ummah, gitu kan? Dai umat terbaik. Tapi subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah dan seterusnya. Oleh karena itu saya ingin bercerita saja. Nanti boleh kalau ada tempat waktu kita diskusi. Saya dititip oleh wali kota untuk membangun masjid ini, bangun fisik, bangun kemakmuran sebagai sebuah lembaga dakwah. Satu-satunya yang paling strategis, nah itu masjid. Minimal 3 hal di masjid ini. Saya pernah termasuk yang kursus di Menjalan dan di Kulir Langit, yang masjid bilioner itu. Dan yang karya itu adalah sahabat saya, salah seorang pendiri PKPMI itu, Asep Yasir itu, yang di Joko Karya itu. Yang sekarang ini kekayaannya sudah miliaran. Puluhan kos-kosan, belasan rumah yang dikontrak-kontrakan, dan sekarang sedang penyelesaian hotel di Kaliurang. Masjid Joko Karya. Apakah Masjid Agung Al-Uwa bisa seperti itu? Ada cerita. Tipologi masjid itu kan rupa-rupa ya. Ada masjid komplek, di komplek ya itulah berjamaahnya hebat itu suku Loworoe 7 saf. Cuman kalau 7 saf dibawa ke Al-Uwa sasapnya 100. Jadi sasapnya dibawa ke At-Taqwa modal. Itu 100 itu barisan kita. Cuman kemarin waktu pandemi jadi 50%. Bagi perlu dicakraan. Rudetnya dan cakra lagi. Coplok ganti dulu, itu si wali kota kan dia macam-macam. Udah sangat menyerahkan. So bahasanya ini kan dari sisi umur memang di bawah saya gitu ya. Jadi saya kedekatan 10 tahun itu Akang Ayi bahasanya. Kang titip masjid. Wah, saya kan lagi sibuk pada dia terus dia meresan usaha, membina panti. Saya membina 24 panti di Bandung ini, panti asuhan. Ada yang bayi, ada yang SD, ada yang remaja, ada yang usul ditikah-tikahkan segala. Pilihan pada daftar, mana kasih beli. Tapi nunggu jangan gini. Terus kalau istrimu ayahnya adalah interogasinya panjang dan sebagainya. 3 kali minta saya untuk titip masjid, 4 kali turun SK wali kota.
dia menghargai teman-teman yang sangat menghargai dengan apa yang kita lakukan. Saya bergabung di Masjid Agung Al-Quran. Yang pengurusnya pada saat saya masuk 59 orang. Wah, luput pisan cinta cuma olok kejo. Sekarang saya tinggal menjadi 39. Nggak tahu nih ke depan itu bisa lebih kecil lagi. Cari yang potensinya luar biasa. Saya kembangkan di mana-mana, termasuk di Al-Quran. 3 fungsi mesin minimal, boleh 5, boleh 6, boleh 7. Bapak-bapak boleh nambah. Pertama, masjid itu adalah Baitullah. Tentu Baitullah adalah sangat strategis untuk membina umat, untuk merekrut umat, untuk membangun donatur, untuk mencerahkan umat, masyarakat dan lain-lain. Mubalik memang dari mimbar ke mimbar dan seterusnya, tapi menurut saya mubalik itu harus punya basis. Dan basisnya adalah masjid. Saya tanya kepada saya di mana basisnya, ada apa? Baitullah tempat beribadah dalam arti makhluk. Baca Quran di situ, sholat di situ, etikaf di situ, berdoa di situ, curhat ke Allah di situ, cerita buku, tobat karena obat dosa juga di situ, qiyamul di situ, muhasabah di situ, mabit di situ dan segala macam. Belajar Quran, belajar bahasa Arab, belajar nausoro dan lain-lain. Baitullah, rumah Allah. Jadi tempat yang paling banyak disebut nama Allah adalah masjid. Kita juga nyebut nama Allah di rumah, berdoa ya, atau di lantai atau di mana. Tapi yang paling banyak adalah di masjid. Adzan saja sabar kali saditu. Takbir wae salat waktu bah sabar kali. Yang paling banyak mereka itu yang paling bersinar, yang paling strategis, yang paling fundamental. Dan menurut saya para dai wajib jadi pengurus masjid. Pembiaya masjid di tetangga bapak ibu segala macam, jadilah pengurus di situ untuk mengembangkan ilmunya, untuk mencerahkan umat, untuk membangun masyarakat. Akarnya di situ. Partai politik Islam kan akarnya kalau tidak di masjid di mana coba? Yayasan-yayasan Islam kalau tidak punya masjid di mana coba? Banyak kan? Tapi kalau punya masjid di situ akan berkembang. Itulah Joko Karya menyebar kemana-mana. Masjidnya mah gede-gede itu. Kalau sekarang sudah mulai nambah parkir yang sebelah depan kanan itu sudah kebeli. Jadi kan parkirnya lupa itu. Dan sebagainya. Bapak-bapak, bu-ibu nanti Pak Soleh survei studi ke Joko Karya. Saya kira ada bapak dan ibu yang sudah pernah ke sana. Itu jadi role model. Saya tiap hari mengadakan seminar nasional tentang kemasjidan. Mungkin ada bapak dan ibu yang ikut. Saya bilang role model masjid yang bisa kita contoh mana? Saya bilang ambil saja dari mana. Cuma harus ada model. Bagaimana membangun jamaah, bagaimana